Omongan Jokowi yang bisa dimaknai ancaman kepada Prabowo dengan pemakzulan sepaket bisa dimentahkan. Bahkan ada narasi yang sebut bahwa MK akan tebus dosanya atas putusan 90 dan dengan akan terima utusan pemakzulan Wapres Gibran jika direkomendasi oleh DPR dan MPR. Nah, Raja Jawa semakin terpojok dan panik ini. Wapres, lu kalau nggak mampu mundur aja. Yang melihat bahwa Gibran dianggap tidak kompeten dan tidak layak meneruskan jabatan. Bisa nih titik temunya di situ. Dan para aktivis saya lihat kok mulai bersemangat lagi gitu loh. Begitu ada isu ini. Yang menarik dari 8 isu atau tuntutan yang diajukan FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, dia yang diajukan ke parlemen adalah poin ke-8, pemakzulan Gibran. Ini titik temu. Nah makanya ini hubungan Prabowo dengan PDIP kan semakin baik, di mana bola itu kan sekarang sudah ada di DPR kan? Yeah. Di tangan siapa ketua umumnya? Ketua DPR siapa? Puan Maharani. Ketua MPR siapa? Ahmad Muzani dari Gerindra. Nah, 2 partai ini kalau sudah berkoalisi berat nih, bisa juga dipercepat. Ini kan proses hukum. Nah, kalau proses politik bisa percepat, nggak perlu sampai berlarut-larut, bisa mundur kayak Pak Harto kan? Ya daripada seperti itu saya mundur. Bisa saja kemudian Gibran dipaksa mundur. Nah, pemuja Gibran, para pendukung Gibran yang kalau netizen sekarang bilang ini adalah termul, mereka adalah ternak Mulyono, mereka itu membela. Gibran terpilih secara konstitusional, tidak bisa dimakzulkan dengan cara apapun, tidak bisa dimakzulkan dengan sembarangan. Dari dulu juga mereka berteriak, tapi ya sudahlah. Jokowi masih jadi presiden pada waktu proses itu. Kan yang nggak bisa dilawan seperti saya bilang adalah orang yang sudah sedang berkuasa, orang yang jatuh cinta, yang ketiga orang gila. Yang repot adalah penguasa jatuh cinta dengan orang gila. Itu lebih parah lagi. Politisi yang sudah ketagihan kekuasaan, kita nyebut ketagihan dalam arti apapun yang bisa dikenang oleh beliau terhadap 10 tahun itu, dalam 10 tahun itu membekas di dalam lobus frontalnya, di dalam bagian depan otaknya. Artinya dia akan pakai seluruh pengalaman politiknya untuk menguji apakah dia masih mampu untuk mengatur politik Indonesia atau sebaiknya pensiun. Dan pilihan itu tentu adalah pilihan rasional dari seorang yang pernah ada dalam kekuasaan. Pensiun tentu tidak mungkin karena dia masih harus terlibat mempersiapkan anak-anaknya, dia masih harus beraktivitas secara intensif untuk menggalang potensi dia kembali berpengaruh atau paling tidak ada dalam lingkaran politik elite itu. Jadi itu adalah hal yang sebut aja sesuatu yang natural atau bahkan sesuatu yang sebetulnya jadi faktor utama untuk menghidupkan, sebetulnya menghidupkan, membuat dia hidup terus-menerus kan. Jadi politik itu sudah menjadi DNA-nya Pak Jokowi, apalagi semua anaknya sudah diinvestasikan ke dalam dunia politik. Banyak sekali orang-orang yang takut tidak menjabat, takut tidak memperoleh jabatan dan penghasilan, sehingga kadang-kadang langkah zigzagnya luar biasa. Menolak Gibran, tapi mau terima Prabowo. Padahal Prabowo dan Gibran itu satu paket yang disadari betul oleh Prabowo. Kenapa dia memilih Gibran? Karena dia pengen menang. Dan dia tahu kunci kemenangannya itu di sosok yang bernama Gibran Raka Buming Raka atau GRR. Begitu. Ini apakah akan terjadi? Ya kita tunggu saja. Kalau misalkan ini terjadi, itu adalah sebuah penebusan dosa yang terbesar bagi Mahkamah Konstitusi. Ketika di tahun 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi membuat dosa yang sangat besar ketika kemudian memuluskan judicial review yang dilaporkan atau dimajukan oleh Almas Sakti Biru pada waktu itu, sehingga menjadi jembatan Gibran untuk maju sebagai wakil presiden, meskipun melalui konstitusi, tapi caranya nggak etis, nggak elok, merubah undang-undang. Sekarang saatnya MK menebus itu semua. Dan kalau misalkan itu
dilakukan oleh MK, bisa melakukan ini kemudian mengabulkan gugatan pemakzulan Wakil Presiden Gibran, ini akan menjadi sejarah yang luar biasa bagi Indonesia dan tentunya bagi Mahkamah Konstitusi. Ketika mereka pernah melakukan sebuah dosa besar, sekarang saatnya melakukan penebusan itu. Kita tunggu sambil minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Ucapan Jokowi terpatahkan, Gibran ternyata bisa dimakzulkan tanpa harus sepaket dengan Prabowo. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Menunggal K. Wardaya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sepaket dalam Pilpres saat ditanya soal isu pemakzulan putranya Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. Menurut Menunggal, Presiden dan Wakil Presiden hanya menjadi satu paket dalam konteks Pilpres, sementara pemberhentian yang saat ini diisukan atau diusulkan hanya untuk satu orang, yaitu Gibran. Dengan begitu, pemakzulan terhadap Gibran bisa saja dilakukan tanpa memberhenti Presiden Prabowo yang menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Presiden ke-7 RI Jokowi sebelumnya menyebut bahwa usulan putranya, pemakzulan putranya merupakan dinamika demokrasi Indonesia. Baginya dalam negara demokrasi, setiap orang berhak bersuara, termasuk mengusulkan pemakzulan Gibran, asal dilakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Meski pemakzulan diusulkan hanya untuk Gibran, Jokowi bicara soal Pilpres ketika Prabowo Subianto dan Gibran menjadi satu paket pasangan calon presiden dan wakil presiden. Diketahui upaya pemakzulan terhadap Wapres Gibran kembali digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Bahkan kekinian mereka telah bersurat ke MPR, DPR hingga DPD RI agar mempertimbangkan usulan tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI terdiri dari pensiunan Jenderal TNI pernah menyampaikan 8 sikap sementara mereka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. 8 pernyataan sikap itu diantaranya mendukung asta cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran kepada MPR. Pernyataan sikap itu diteken oleh sejumlah purnawirawan termasuk Jenderal TNI Fahrul Rozi, Jenderal TNI Tias Sudarto, Laksamana TNI Slamet Subijanto, Marsikal TNI Hanafi Asnan, dan ada juga Wapres ke-6 Jenderal TNI Tri Sutrisno. Berdasarkan surat nomor yang diterima oleh suara.com, dituliskan jika pihak Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres.